Cari Tuhan, ayo kita cari Tuhan. Saudara harus cari Tuhan dan cari perkenanannya. Gimana caranya cari Tuhan? Hal yang paling ditakutkan oleh setan adalah kalau kita melangkah menghampiri Tuhan. Ada pikiran di dalam hati saudara yang mengatakan kamu tidak layak, kamu sudah jadi orang Kristen yang kurang ajar. Saudara, kita akan membaca Mazmur pasal 53 ayat yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara pernah dengar kata-kata begini, cari Tuhan, ayo kita cari Tuhan. Bahkan di khotbah-khotbah banyak pendeta yang juga memberikan ajakan, ayo kita cari Tuhan. Saudara perlu cari Tuhan. Saudara harus cari Tuhan dan cari perkenanannya. Terus terang pada awal-awal saya terima Tuhan, saya tuh sempat mikir gini, gimana caranya cari Tuhan? Saya bukan gak punya kerinduan pengen cari Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya saya mencari Tuhan? Kalau saudara disuruh mencari satu barang, misalnya cari satu buku tulis, kira-kira ukurannya seperti ini, warnanya bebas, pokoknya ketebalannya seperti ini, minimal berapa halaman isinya. Saudara dengan gampang, saudara akan langsung menuju ke toko buku, lalu cari buku tulis dengan kriteria yang sama. Kalau suruh cari orang, juga saudara tidak akan kesulitan kalau dengan ada guidance seperti itu kan. Contohnya cari orang di toko A atau di tempat itu, orangnya umurnya sekian, cowok atau cewek itu dijelaskan, tingginya kira-kira sekian, bajunya seperti ini. Bahkan saudara, kalau kita melihat ada cari orang hilang, berita ada orang hilang, itu kan kita langsung dikasih fotonya, terus ciri khasnya, lalu kita dikasih detail-detailnya, kok hilangnya tuh di mana, awal mulanya ceritanya gimana. Nah, kita kan dengan mudah dan tidak akan kesulitan untuk menemukan itu kan. Tapi pertanyaannya, kalau cari Tuhan itu kayak apa? Karena kalau Anda dan saya dikasih tahu cirinya, tingginya seperti begini, seperti brewokan, terus kemudian kita dikasih gambar sekolah minggu, gambar-gambar Tuhan Yesus, ya mungkin kita akan ketemukan tapi bukan Tuhan Yesus yang benar gitu loh. Mungkin kita ketemukan duplikatnya, orang yang berdandan seperti Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya cari Yesus, cari Tuhan? Karena bagi saya awal-awal mengiring Tuhan ada begitu banyak pertanyaan yang secara rasio itu saya ini termasuk tipe orang yang banyak mikir, banyak yang pakai logika. Jadi saya tuh mulai mikirnya tuh gimana cara saya menemukan dia, cirinya aja saya nggak tahu. Kan bukan seperti gambar-gambar di sekolah minggu. Lalu mulai carinya tuh di mana? Bagaimana caranya mencari? Di toko yang mana, di tempat yang mana, itu kan serangkaian pertanyaan. Kenapa? Karena sederhana, karena Tuhan itu kan makhluk roh, istilahnya itu karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara fisik. Kalau kita bisa lihat secara fisik, kita mungkin akan dengan lebih mudah. Tapi karena tidak bisa kita lihat secara fisik, itu yang membuat makin bertanya-tanya, gimana caranya cari Tuhan? Dulu juga sampai hari ini banyak orang tanya, gimana caranya mendapatkan karunia bahasa roh? Gimana berbahasa roh? Saudara, saya bisa aja memberikan duplikat kata-kata yang lalalala kita tiru. Tapi apakah itu beneran bahasa yang dikasihkan oleh Roh Kudus ke kita? Kan enggak. Sama dengan konsep mencari Tuhan, itu yang menjadi pertanyaan dan pergumulan saya.
Saya mencoba nih dari perjalanan saya, pengalaman selama struggle untuk mencari Tuhan, beberapa hal ini yang saya temukan. Dan saya berharap ketika saya membagikan ini kepada saudara, itu akan juga menolong saudara di dalam perjalanan saudara mencari Tuhan dan menemukan Dia. Saudara, ada satu ayat, kalau kita melihat sebetulnya cukup banyak ya ayat-ayat firman Tuhan yang mengencourage kita untuk cari Tuhan. Dan di perjanjian lama saya temukan kata-kata ini punya bahasa kata yang sama, yaitu daras. Contohnya ayat yang lain dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini sama daras. Dan dalam beberapa kesempatan saya akan mencoba sharing berdasarkan dari juga pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa menolong bagi banyak saudara yang sekarang sedang dalam perjalanan mencari Tuhan. Gimana sih mencari Tuhan dan bagaimana menemukan? Yang saya mau bagikan pada kesempatan ini adalah di kitab Ibrani pasal yang keempat ayat ke-16. Nah, ini salah satu hal yang saudara dan saya perlu istilahnya perlengkapin dulu supaya dalam perjalanan kita mencari Tuhan, kita ini benar-benar pada akhirnya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 16 menuliskan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kata pertama yang saya mau sharing pada saudara pada kesempatan ini adalah yang namanya keberanian. Jadi dalam perjalanan untuk mencari Tuhan, hal yang pertama yang kita mesti miliki adalah keberanian. Maksudnya gimana? Saudara, salah satu contoh sederhana nih, pada waktu proses pengurusan permanen residen, di mana saya harus mempersiapkan beberapa dokumen yang diminta, ada salah satu dokumen itu yang istilahnya itu membutuhkan tanda tangan dari seseorang yang terus terang saya tidak kenal. Nah saudara, jangankan istilahnya gini, jangankan tidak kenal, yang kenal pun di Australia, kalau kita itu mau minta tanda tangan, orang tuh belum tentu mau kasih. Kecuali tergantung kedekatan bagaimana level kita kenal sama dia. Karena sekarang ini orang udah mulai khawatir dengan yang namanya pemalsuan, pemakaian tanda tangan dengan cara yang tidak bagus untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Jadi orang yang kenal pun tergantung tingkat kenalnya. Itu belum tentu mau kasih tanda tangan. Apalagi orang yang tidak kenal. Jadi saya memerlukan sebuah tanda tangan dalam proses yang begitu panjang ini dari seseorang yang saya gak kenal sama sekali. Mukanya seperti apa, bahkan saya juga gak tahu. Modelnya kayak apa, saya gak ngerti. Saya cuman punya data itu nama. Informasi yang saya terima, saya cuman punya nama pada awalnya. Nah itu sebuah cerita ya bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan nomor telepon saudara. Dan ketika saya mendapatkan nomor telepon, saya mencoba untuk telepon. Mungkin banyak kita merasa gampang tinggal telepon aja. Tapi buat saya ada ketakutan saudara. Kenapa? Ini orang gak kenal. Saya membayangkan saya mesti ngomong seperti apa. Bagaimana saya mesti ngomong sama dia. Dia akan mencurigai kamu tuh siapa. Gak pernah kenal, tahu-tahu telepon minta tanda tangan. Lah saya apa yakin tanda tangan saya tidak disalahgunakan. Itu muncul semua di dalam pikiran saya. Nanti orangnya mikir seperti ini. Nanti orangnya curiga sama saya seperti ini. Bagaimana kalau orangnya marah? Jadi ada satu keraguan
yang muncul karena saya takut untuk mengangkat telepon, untuk telepon dia, menghubungi nomor yang sudah saya terima. Jadi saya butuh waktu untuk berpikir mesti ngomong apa. Saya mesti menjelaskan bagaimana saya memperkenalkan diri saya ke beliau. Apakah dengan segampang itu beliau akan percaya? Jadi ada sebuah ketakutan yang membuat saya maju, mundur. Akhirnya saya membulatkan tekad, kalau saya ragu terus, saya tidak akan pernah jalan. Dan kalau saya tidak jalan, ini urusan permanen residen bisa stuck di tengah. Jadi akhirnya saya tarik nafas sebelum telepon. Saya bahkan berdoa, saudara, minta tolong Tuhan, beri saya hikmat, urapi mulut saya, supaya saya tuh tahu apa yang harus saya omongkan, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa tepat dan tidak membuat orang ini ketakutan. Akhirnya saya telepon. Langkah pertama sebelum saya bisa menelpon adalah saya harus punya keberanian untuk menghubungi dia. Saya harus punya keberanian untuk mendatangi dia. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan kalau kita tidak berani untuk melangkah dulu? Kenapa saya bilang butuh keberanian? Karena banyak dari saudara, bahkan termasuk saya, awal-awal ketika menghampiri Tuhan, sering enggak sih saudara kita itu merasa, saya ini enggak layak. Saya ini enggak layak. Apakah saya ini kudus untuk mendatangin Tuhan? Apakah saya ini sudah layak untuk menemui Tuhan? Jadi ada ketakutan muncul dulu. Beberapa kali saya ketemukan jemaat yang konseling juga, Bu, saya ini jatuh bangun dalam dosa. Saya bahkan untuk menghampiri Tuhan itu saya enggak sanggup. Saya merasa layak. Apakah Tuhan mau melihat saya? Apakah Tuhan berkenan untuk memandang saya? Ketakutan-ketakutan ini yang membuat orang-orang tertentu makin lama makin gak mau melangkah untuk cari Tuhan. Saudara ingat gak cerita anak bungsu yang hilang? Kurang, istilahnya tuh kalau kita melihat dari sisi posisi anak ke orang tuanya belum mati minta warisan, itu kan kurang ajar sekali. Terus kemudian dia foya-foya. Bayangkan di posisi anak bungsu. Satu hal yang saya tangkap, dia punya keberanian untuk menghadapi apapun respon papanya. Mungkin juga di dalam pikirannya muncul, nanti jangan-jangan papa akan betul-betul marah besar, lalu aku dipukul, aku dihajar habis-habisan. Saya percaya ada pikiran-pikiran seperti itu di dalam pikiran anak bungsu. Tetapi yang saya salut adalah dia melangkah dengan keberanian. Dia mungkin bahasa sederhananya tuh gini, aku tahu aku salah dan aku akan ketemu papa, aku akan hadapi apapun risikonya. Papa mau mencaci maki, bahkan papa mau hajar aku akan menyiapkan hati untuk menghadapi semua risikonya. Jadi ada keberanian dulu untuk melangkah, saudara. Dan ketika dia ada keberanian untuk melangkah, kita tahu ceritanya ternyata responnya papanya jauh lebih baik daripada apa yang dia pikirkan. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kita juga harus berani dulu melangkah. Saudara dan saya seringkali kita tuh diintimidasi oleh iblis. Beberapa kali saya tuh sharing, hal yang paling ditakutkan oleh setan adalah kalau kita melangkah menghampiri Tuhan. Jadi setan itu akan mengerahkan segala kekuatannya, mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencegah supaya saudara nggak cari dia. Apapun senjata dan cara dia akan pakai untuk menghalangi saudara mencari Tuhan. Salah satu senjata yang dia lakukan adalah dengan mengintimidasi. Ada pikiran di dalam hati saudara yang mengatakan kamu tidak layak, kamu sudah jadi orang Kristen yang kurang ajar, kamu kotor, kamu berdosa. Saya berharap hal pertama yang sangat basic ini yang kita boleh miliki. Karena ketika kita mau melangkah menghampiri Tuhan, berani, maka itu step terbesar untuk kita mulai masuk ke dalam perjalanan untuk menemukan Dia. Saudara, berbicara tentang keberanian, karena seringkali mungkin
Ada bahkan di antara saudara saat ini, itu sebetulnya saudara itu takut gitu loh untuk datang sama Tuhan. Bahkan untuk berdoa itu saudara sering terserang dengan perasaan bersalah, perasaan kotor, perasaan tidak layak. Izinkan mungkin saya sharing dari satu ayat, yaitu di dalam kitab Kolose, saudara. Ada orang bilang begini, kamu ini tidak layak menghadap Tuhan. Kamu ini tidak layak, kamu ini kotor. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi intinya saudara, tidak ada satupun dari kita itu layak. Bahkan ketika saudara baru keluar dari kamar doa, saudara siapa bisa mencegah dalam sepersekian detik loh. Saudara dan saya bisa berpikir ngeres kan. Itu udah kotor di hadapan Tuhan. Intinya siapapun di antara saudara dan saya, tidak akan ada yang layak di hadapan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa bahkan dengan kekuatan sendiri untuk bikin saudara dan saya layak. Berapa banyak orang puasa supaya dianggap layak? Berapa banyak orang pelayanan supaya dianggap layak? Nggak ada. Kategori kelayakan itu cuma satu. Karena kematian Yesus, saudara, karena kematian Yesus, saudara dan saya cuma dapat grace, anugerah, dilayakkan. Jadi intinya setiap kali kita menghampiri Tuhan, kita sudah tidak layak. Mau saudara pakai prosedur dan birokrasi macam-macam, sebelum itu pakai nangis-nangis, pukul-pukul dada, saudara tetap tidak layak. Nggak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita layak, cuman satu. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, sehingga kapanpun kita datang, kita itu dilayakkan karena Yesus. Jadi kalau istilahnya itu gini, kalau Tuhan itu melihat kita, itu sebetulnya tidak layak memalingkan muka. Tapi karena ada Yesus, kita selalu dapat akses 24 jam untuk menghampiri Dia. Ini yang saya maksud saudara, makanya saya paling takut. Jangan sampai kita itu menghakimi orang, oh dia itu tidak layak. Karena dia barusan jatuh dalam dosa. Dia tidak layak karena dia melakukan perbuatan-perbuatan ini. Saudara, bahkan saya pernah mendengar ada orang dibilang tidak layak untuk istilahnya naik ke mimbar. Mungkin cuma untuk menyanyi pujian buat Tuhan, memberikan kesaksian. Dia tidak layak. Karena apa? Dia baru jatuh dalam dosa. Mungkin bagi saya ya, kata-kata tidak layak itu siapa yang berani ngejudge? Bahkan pendeta yang naik di atas mimbar, saudara tahu nggak apa yang ada di hatinya? Kita tahu nggak apa yang ada di pikirannya? Dia bisa kelihatan kudus dan saleh di atas mimbar, tapi siapa yang tahu pikirannya lagi mikirin tentang gimana ya aku ngecuan, gimana ya aku muterin nih duitnya gereja ya, gimana ya aku make duit ini ya untuk aku seneng-seneng. Saudara, tidak akan ada yang tahu. Sepersekian detik pikiran kita bisa ngeres, ya kan? Sepersekian detik pikiran kita bisa berdosa. Jadi tidak ada dari kita yang layak. Kalau kita bisa menghampiri Tuhan, cuman satu, karena Yesus sudah mati buat kita. Jadi ayo saudara, langkah pertama untuk mencari Tuhan, kita berani dulu. Berani percaya, maksudnya berani bahwa ada kasih karunia, ada pengampunan, ada anugerah yang Tuhan sediakan. Saudara, di dalam Kolose pasal 1 tadi, di ayat 13 dan 14 dituliskan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayo kita dengan berani. Tuhan, saya tahu saya salah. Saudara harus ingat kisah anak bungsu yang hilang. Pada waktu dia ketemu bapaknya, itu belum layak loh. Dia dalam kondisi kotor, ampas
dia baru makan ampas babi, bau babi, dia kotor. Sama seperti anak bungsu, kita menghampiri Tuhan, kita tidak ada yang bersih. Jangan karena kita termasuk saya yang melayani terus merasa saya tuh layak. Enggak, kita seperti anak bungsu posisi kita. Datang kepada Tuhan, kita enggak ada yang layak. Tapi karena ada Yesus, kita jadi diterima. Istilahnya, kita punya akses untuk diterima. Dan di situ anak bungsu berkata, aku telah berdosa kepada Bapa. Sama, saudara dan saya, itu yang kita datangin. Kita datang dengan keberanian kepada Tuhan. Tuhan, aku datang, aku berdosa. Aku telah melakukan kesalahan. Aku sudah jatuh bangun. Aku berusaha, tapi aku tetap gagal lagi. Jangan terintimidasi sehingga saudara takut untuk menghampiri Tuhan. Hampiri Dia. Datang dulu dengan keberanian. Selalu ada kesempatan, kasih karunia Tuhan. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Berarti selalu ada jatah kebaikan Tuhan, kemurahan dan pengampunan Tuhan. Yuk kita melangkah menghampiri Tuhan dengan keberanian.